Pernahkah Anda merasa telah melakukan segalanya dengan benar? Anda perhatian, hadir, responsif, namun dia tetap pergi. Jika ini terdengar familiar, selamat datang di klub pria yang percaya pada kebohongan terbesar, bahwa lebih banyak cinta sama dengan lebih banyak daya tarik. Tidak, teman, itu tidak benar. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada satu tindakan yang sangat ampuh sehingga dapat mengatur ulang seluruh permainan? Tidak, kita tidak berbicara tentang mengiriminya meme pasif-agresif pukul 1 pagi. Kebanyakan orang percaya solusinya adalah bersikeras, memohon, dan menunjukkan lebih banyak. Hari ini, Anda akan menemukan mengapa keheningan bisa 1000 kali lebih ampuh daripada pernyataan emosional apapun. Para filsuf stoik seperti Epictetus mengetahui hal ini. Bukan apa yang terjadi yang memengaruhi kita, tetapi apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi. Dan kebijaksanaan kuno ini adalah kunci kehidupan cinta Anda. Ini bukan video untuk membuat Anda jual mahal. Ini untuk membantu Anda menemukan pusat diri Anda, untuk membantu Anda bertransformasi. Dan ketika Anda berubah, teman, semuanya berubah. Sebelum saya mengungkapkan bagaimana video ini akan membuat Anda takjub, berlangganan dan aktifkan notifikasi. Sebuah kebenaran yang tak terbantahkan, jika Anda tidak memilih diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Mari kita mulai. Pertama, jebakan pengejaran, karena cinta Anda justru menjauhkannya. Apakah Anda merasa semakin Anda mengejarnya, semakin dia menghilang? Seolah-olah pesan Anda memiliki kekuatan super yang menolak. Anda berusaha, Anda menulis dari hati, dan yang Anda dapatkan hanyalah keheningan, atau lebih buruk lagi, tanda terima baca tanpa balasan. Dan disitulah Anda berada, pikiran Anda berpacu, menganalisis setiap milimeter layar itu seolah-olah itu adalah misteri yang tak terpecahkan. Ini seperti mengejar merpati di alun-alun kota. Semakin cepat Anda berlari, semakin cepat ia terbang. Anda berkeringat secara emosional, percaya bahwa diri Anda adalah seorang romantis yang ideal, padahal kenyataannya Anda hanya melakukan latihan kardio yang tidak perlu tanpa hasil. Marcus Aurelius, Kaisar Stoik, mengatakannya lebih baik daripada guru modern manapun. Ketenangan sempurna terdiri dari pikiran yang teratur. Tetapi bagaimana Anda bisa memiliki kedamaian jika setiap notifikasi membuat Anda berdebar-debar? Inilah langkah pertama Anda. Berhenti, injak rem. Tidak ada lagi pesan tanpa akhir. Tidak ada lagi, like, putus asa di cerita-ceritanya. Tidak ada lagi monolog panjang lebar yang disamarkan sebagai ketertarikan. Ketika Anda berhenti berlari, sesuatu yang ajaib terjadi. Pikiran Anda menjadi jernih. Anda mendapatkan kembali waktu, energi, dan yang terpenting, harga diri Anda. Karena saat Anda mengejar, Anda memancarkan rasa kekurangan. Dan kekurangan, teman, tidak menarik, melainkan menguras. Siapa yang ingin bersama seseorang yang tidak bisa sendirian? Ya, kedengarannya brutal, tetapi itulah kebenarannya. Kebutuhan diteriakan, dan ketika diteriakan, itu menjadi beban emosional yang berat. Orang yang mengejar menjadi mudah ditebak dan membosankan. Orang yang berhenti, orang yang mendapatkan kembali keseimbangannya, menjadi misterius, menarik. Keheningan, jika digunakan dengan baik, lebih menarik daripada 1000 pesan putus asa. Anda tidak berpura-pura mengabaikan, Anda belajar menguasai diri sendiri. Kesalahannya bukanlah mencintainya, kesalahannya adalah melupakan diri sendiri dalam prosesnya. Hari ini Anda menghentikan spiral itu. Hari ini Anda melakukan sesuatu yang radikal. Anda berhenti berlari, Anda berdiri teguh, dan dari sana Anda mulai membangun kembali keseimbangan Anda. Karena ketika Anda berhenti mencari persetujuan, energi Anda berubah. Anda menjadi lebih magnetis, bukan karena Anda mengabaikannya, tetapi karena Anda memprioritaskan diri sendiri. Sekarang setelah Anda tahu apa yang tidak boleh dilakukan, mari kita selami lebih dalam. Ini bukan hanya tentang berhenti. Ini tentang memahami bagaimana pikiran Anda sendiri menyabotase Anda setiap kali Anda menginginkan sesuatu dari tempat kekurangan. Mari kita bicara tentang keinginan dan bagaimana menjadikannya sekutu Anda, bukan penjara Anda. Kedua, keinginan yang menipu, karena kerinduan terbesar Anda membelenggu Anda. Pernahkah Anda mengalami bahwa semakin Anda menginginkan mereka kembali, semakin Anda menjadi tidak stabil di dalam? Bagian terburuknya adalah Anda bahkan tidak menyadarinya. Anda bangun dengan dorongan yang tak terkendali untuk mengirim pesan kepada mereka, untuk memeriksa media sosial mereka, untuk mencari alasan apapun untuk muncul, dan Anda menipu diri sendiri dengan alasan seperti, saya hanya ingin tahu apakah mereka baik-baik saja. Itu bohong.
Bukan untuk mengetahui apakah mereka baik-baik saja, tetapi untuk memvalidasi bahwa Anda masih penting. Itu seperti menuangkan bensin ke api dengan berpikir Anda akan memadamkannya. Keinginanmu bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah dari mana kamu menginginkannya. Ketika kamu menginginkan sesuatu dari tempat kekurangan, dari kekosongan, setiap upaya untuk terhubung justru menjauhkannya. Energimu tidak mengatakan, aku mencintaimu, melainkan mengatakan, aku membutuhkanmu agar tidak hancur berantakan. Dan itu, temanku, bukanlah cinta, melainkan teror. Epictetus telah menjelaskannya dengan jelas. Keinginan tidak membuatmu kuat, melainkan membelenggumu. Keterikatan bukanlah cinta, melainkan ketakutan akan kehilangan. Itu seperti memiliki alarm internal yang berbunyi setiap kali dia tidak membalas pesan. Itu membuatmu selalu waspada, mencuri kedamaianmu, dan membuatmu bertindak seperti orang lain. Yang perlu kamu lakukan hari ini adalah menghadapi keinginanmu secara langsung, tanpa filter. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apakah aku benar-benar ingin bersamanya, atau apakah aku ingin dia memvalidasi dan melengkapi diriku? Ingin berbagi hidup dengan seseorang tidak sama dengan membutuhkan seseorang untuk memberi makna pada hidupmu. Tindakan segera, sederhana namun sangat ampuh. Berhentilah bereaksi setiap kali Anda merasakan dorongan tak terkendali untuk menghubunginya. Tarik napas. Hitung sampai 5. Amati pikiran itu seperti awan yang lewat dan biarkan ia pergi. Jangan menghakiminya, jangan. Murni. Ketika Anda terlalu mudah didapatkan, Anda kehilangan semua misteri, Anda menjadi mudah ditebak, dan dengan itu, daya tariknya menguap. Anda begitu mudah diakses sehingga dia tidak lagi memperhatikan Anda. Anda seperti wallpaper ponselnya, selalu ada, tetapi dia tidak pernah secara sadar melihatnya. Dan bagian terburuknya adalah Anda berpikir bahwa dengan selalu siap sedia untuknya, dia akan menyadari betapa berharganya Anda. Tetapi yang sebenarnya dia rasakan adalah Anda bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatiannya. Seperti kata Seneca, orang yang membutuhkan lebih sedikit adalah yang paling berkuasa. Mengapa? Karena ketika Anda tidak membutuhkan, Anda memilih, dan ketika Anda memilih, Anda memancarkan nilai. Pria yang tidak mengemis bukanlah orang yang dingin, dia menyadari nilainya yang sangat besar. Ini bukan tentang jual mahal, ini tentang benar-benar jual mahal karena Anda terlalu sibuk membangun kehidupan yang luar biasa untuk diri sendiri. Ingin tindakan segera? Lakukan sekarang. Investasikan lebih banyak waktu untuk diri sendiri daripada untuknya. Sesederhana itu. Jika Anda menghabiskan 1 jam hari ini memikirkan dia atau memeriksa profilnya, gantilah 1 jam itu dengan membaca, berolahraga, berkreasi, atau membuat kemajuan menuju tujuan Anda. Lakukan sesuatu yang membawa Anda lebih dekat dengan diri Anda yang terbaik, bukan pada validasinya. Ini bukan mengabaikannya karena kesombongan, ini adalah memfokuskan kembali diri karena cinta diri. Dan inilah perubahan pola pikir yang penting. Berhenti bertanya-tanya apakah dia menyukai Anda. Mulailah bertanya pada diri sendiri, apakah saya menyukai versi diri saya yang dia lihat? Karena tidak ada yang ingin bersama seseorang yang tidak memiliki kehidupan sendiri. Menjadi buku terbuka sejak awal akan membunuh minat. Anda harus kembali menjadi pria yang tidak langsung menyerahkan diri, bukan karena itu permainan, tetapi karena dia cukup menghargai dirinya sendiri untuk tidak menyerahkan diri. Dan ya, Anda mungkin merasa kehilangan sesuatu pada awalnya, tetapi sebenarnya Anda mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih besar, harga diri Anda sendiri. Pria yang tersedia hanyalah pilihan lain dalam daftar. Pria yang berpusat dengan kehidupannya sendiri adalah sebuah pilihan, sebuah hadiah. Dan sekarang setelah Anda memahami perbedaan antara ketersediaan dan fokus, tibalah bagian yang paling ampuh. Tindakan diam, tindakan tanpa kata yang mengubah seluruh dinamika emosional. Mari kita bahas bagaimana diam bukanlah ketidakhadiran. Itu adalah strategi murni. Keempat, diam yang strategis, kekuatan super Anda untuk memengaruhi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana terkadang respons yang tidak Anda berikan menyampaikan lebih dari 1000 pesan? Dia mengharapkan Anda untuk bereaksi, untuk bersikeras, untuk menulis, apa kabar? Klasik itu sekali lagi. Tetapi ketika Anda tidak melakukannya, sesuatu berubah di dalam dirinya karena dia tidak terbiasa dengan Anda yang menghilang, apalagi dengan bermartabat. Diam bukanlah ketidakhadiran. Itu adalah kehadiran yang dikelola dengan mahir. Bukan, saya pergi karena itu menyakitkan. Tetapi, saya pergi karena saya mengerti bahwa saya tidak perlu memohon apa yang tidak datang begitu saja kepada saya. Dan itu, teman saya, memiliki bobot lebih besar daripada pidato apapun.
Itu seperti ketika sebuah film berakhir dengan tatapan intens alih-alih dialog panjang. Itu membuat Anda berpikir, itu menghantui Anda. Musonius Rufus, guru Epictetus, mengatakan bahwa kebajikan terletak bukan pada reaksi besar, tetapi pada kemampuan untuk menahan diri pada saat yang tepat. Dan justru itulah yang membuat keheningan begitu ampuh. Itu adalah pengendalian emosi dengan tujuan yang jelas. Tindakan yang saya usulkan hari ini sederhana, tetapi sangat tidak nyaman. Menghilanglah sekali saja tanpa meninggalkan jejak, tanpa petunjuk di media sosial, tanpa memeriksa profilnya. Jangan lakukan itu karena dendam, tetapi karena harga diri. Arsipkan obrolan, hapus fotonya jika perlu, tetapi yang terpenting, blokir secara emosional saluran yang menghubungkan Anda dengan kebutuhan akan validasinya. Dan tidak, ini bukan untuk memanipulasinya, ini untuk terhubung kembali dengan diri Anda sendiri, karena setiap kali Anda menunggu reaksi darinya, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Keheningan strategis memutus aliran itu dan mengarahkannya kembali kepada Anda. Bayangkan seperti ini. Anda adalah aliran air. Jika aliran itu terus mengalir ke arahnya, dia akan terbiasa, dia tidak lagi memperhatikannya. Tetapi jika aliran itu berhenti tiba-tiba, kekosongan tercipta, dan kekosongan itu terasa berat. Kontras itu menciptakan dampak. Disitulah refleksi dimulai dalam pikirannya. Mengapa dia tidak menulis kepadaku? Aku tidak penting lagi baginya. Dan kau tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kau mengirimkan pesan terkuat dari semuanya. Kedamaianku tidak bergantung padamu. Menerapkan keheningan semacam ini bukanlah menyerah, melainkan meningkatkan standar. Dengan kata lain, tanpa kata-kata, aku mengerti sekarang, dan aku berjalan sendirian, tetapi utuh. Dan tepat saat kau dengan tenang mundur, dia mulai berjalan menuju ketidakpastian. Di bagian selanjutnya, aku akan menunjukkan bagaimana kekosongan itu berubah menjadi senjata emosional paling ampuh yang kau miliki. Persiapkan dirimu karena apa yang akan datang akan benar-benar membingungkannya. 5. Kekosongan yang dia abaikan. Ketika ketidakhadiranmu menjadi tak tertahankan. Ketika kau menghilang, dia tiba-tiba mulai melihat semua yang sebelumnya dia abaikan. Ini bukan sihir, ini adalah kekuatan kontras. Kau konstan, dapat diprediksi, selalu tersedia. Kau ada di sana setiap kali dia membuka obrolan. Tiba-tiba, tidak ada apa-apa. Dan tepat pada saat itulah korsleting emosional terjadi. Dia tidak mengerti apa yang berubah, tetapi dia merasakannya. Dan dalam keheningan itu, dia mulai memikirkan persis apa yang sebelumnya dia hindari. Ini berhasil karena benar-benar mematahkan pola tersebut. Sekuler atau pesannya. Biarkan keheningan melakukan pekerjaan kotor untukmu, karena dia yang bertindak impulsif akan kalah. Dia yang bertahan dengan anggun akan menang tanpa bergerak, tanpa berteriak, tanpa memohon. Dan ya, kamu akan merasa tidak nyaman, kamu akan ingin memecah keheningan, kamu akan merasa bahwa jika kamu tidak bertindak, kamu akan kehilangannya. Tapi dengarkan aku baik-baik, yang kamu hilangkan bukanlah dia, melainkan versi dirimu yang melupakan nilai dirimu sendiri. Dan itu, temanku, bukanlah sesuatu yang dirindukan, melainkan sesuatu yang dihargai. Ketika kamu membangun kembali dirimu dalam keheningan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tatapanmu berubah, posturmu berubah, energimu berubah. Dan versi baru dirimu itu, yang tidak membutuhkan, tetapi memilih, adalah orang yang mulai menarik. Karena dia tidak menginginkan pria yang hancur secara emosional, dia menginginkan tantangan yang kokoh secara emosional. Dan jika dia tidak kembali, tidak apa-apa, karena kamu telah kembali kepada dirimu sendiri, dan itu lebih penting daripada validasi eksternal apapun. Anda telah menjadi seseorang yang tidak perlu lagi dipilih karena ia memilih dirinya sendiri. Di bagian selanjutnya, Anda akan menemukan cara untuk mengubah diri Anda yang baru ini menjadi magnet, bukan melalui permainan, tetapi melalui koherensi emosional, karena daya tarik sejati terletak pada stabilitas batin yang tulus. Keenam, kemenangan tertinggi. Ini bukan tentang dia kembali, ini tentang Anda kembali kepada diri Anda sendiri. Seluruh proses yang Anda alami ini, roller coaster emosional ini, memiliki tujuan utama. Ini bukan hukuman untuknya, ini adalah undangan yang tak terhindarkan untuk Anda. Undangan untuk melihat ke cermin dan dengan jujur bertanya pada diri sendiri, apakah saya bertindak seperti pria yang menghargai dirinya sendiri atau seperti seseorang yang perlu diselamatkan secara emosional oleh orang lain? Jawabannya mungkin menyakitkan, tetapi saya jamin, itu membebaskan. Marcus Aurelius menulis,
Kita harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang terjadi dan berharap apa yang terjadi akan terjadi. Ini bukan hanya ungkapan indah untuk dicap di cangkir. Ini adalah filosofi hidup. Karena penerimaan bukanlah penyerahan diri, ini tentang mengarahkan kembali energi Anda ke hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Fokus Anda, waktu Anda, sikap Anda. Lakukan ini sekarang. Ambil selembar kertas dan bagi menjadi 2 kolom. Di satu kolom, tuliskan semua hal yang tidak dapat Anda kendalikan tentang dia, emosinya, keputusannya, waktunya. Di kolom lainnya, tuliskan semua hal yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri, berolahraga, membaca, beristirahat, berkreasi, bergerak maju. Kemudian secara simbolis bakar kolom pertama itu atau simpan di dalam folder yang disebut hal-hal yang bukan masalah saya. Tindakan sederhana itu memberi Anda kembali kendali karena setiap kali Anda terobsesi dengan apa yang dia rasakan, Anda menjadi penumpang dalam hidup Anda sendiri. Dan teman saya, tidak ada yang bisa melangkah jauh dalam mode kopilot emosional. Hari ini Anda memahami sesuatu yang penting. Ketergantungan membuat Anda mudah ditebak. Stabilitas membuat Anda magnetis. Bukan karena kesombongan, tetapi karena koherensi batin. Orang yang tidak membutuhkan akan memilih, dan orang yang memilih dari tempat yang tenang akan memancarkan nilai yang sangat besar. Itulah yang benar-benar menarik, dan jika dia tidak kembali, itu tidak masalah sama sekali karena Anda telah kembali kepada diri sendiri. Dan itu lebih berharga daripada pesan, aku merindukanmu, apapun. Karena kamu tidak lagi mencari validasi, kamu mencari evolusi, kamu tidak lagi mengejar, kamu membangun, kamu tidak lagi menunggu untuk dipilih. Kamu memilih dirimu sendiri terlebih dahulu. Sekarang aku benar-benar ingin kamu melakukan sesuatu. Bukan untuk video ini, bukan untuk dia. Lakukan untuk dirimu sendiri. Gulir ke bawah dan tulis, hari ini aku memilih diriku sendiri terlebih dahulu. Dan jangan lakukan itu hanya sebagai isyarat sederhana. Lakukan itu sebagai deklarasi, sebagai bukti bahwa mulai hari ini dan seterusnya, versi baru dirimu sedang dalam proses, lebih kuat, lebih terpusat, lebih sadar. Dan jika konten ini membuatmu berpikir, menantangmu, atau membangkitkan sesuatu di dalam dirimu, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan terus berjalan bersama kami. Saluran ini bukan solusi cepat atau kutipan motivasi daur ulang. Ini adalah ruang untuk membangun kembali dirimu dari dalam keluar dengan alat-alat nyata. Jelajahi video-video lainnya. Ada satu video yang akan mengajarkanmu cara menutup siklus, dan video lain tentang cara berhenti bereaksi secara impulsif. Semua ini dirancang untuk membawa Anda kembali kepada diri sendiri, lebih kuat, lebih jernih, lebih menjadi diri Anda. Dan ingatlah ini selamanya. Berjalanlah dengan percaya diri, berjalanlah sendirian jika perlu, tetapi selalu dari pusat diri Anda. Kesimpulan akhir, transformasi Anda telah dimulai. Jika ada satu hal yang jelas setelah semua ini, itu adalah Anda tidak perlu melakukan apapun lagi untuk dicintai. Anda perlu melakukan lebih sedikit, tetapi dari tempat keberanian yang tak tergoyahkan. Perubahan tidak dimulai ketika dia bereaksi. Perubahan dimulai ketika Anda berhenti membutuhkan reaksinya untuk merasa utuh. Hari ini Anda melihat kesalahan fatal yang kita buat ketika kita mengejar. Anda memahami bagaimana keinginan yang salah arah membelenggu Anda dan menemukan bahwa kekuatan sejati terletak pada keheningan strategis, dalam menjadi pria yang berlandaskan emosi yang tidak memohon, tetapi memilih dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini bukan strategi untuk memanipulasi siapapun, tetapi filosofi hidup untuk membangun diri Anda dari pusat diri Anda sendiri. Saatnya meninggalkan keputusasaan dan merangkul kebebasan emosional yang autentik. Ketika Anda memprioritaskan diri sendiri, Anda tidak hanya merebut kembali pusat emosional Anda, tetapi Anda menjadi versi diri Anda yang benar-benar layak mendapatkan daya tarik yang tulus dan abadi. Ini bukan sihir, ini tentang konsistensi. Ini adalah jalan untuk berhenti menjadi pilihan dan menjadi satu-satunya pilihan.